Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahri Saifuddin, NIM 183141113. Di sini saya akan menjelaskan mengenai judul penelitian saya dalam mata kuliah metodologi penelitian. Judul penelitian saya yakni pentingnya penerapan kurikulum 2013 dalam mengembangkan aspek kognitif siswa di MI Muhammadiyah Miri tahun 2021. Bab pertama yaitu pendahuluan. Terdapat 4 pokok hal, yakni latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Latar belakang dari judul saya, aspek kognitif siswa, dapat dilihat dari pengembangan dan penerapan kurikulum, di mana dalam kurikulum ini dapat membentuk aspek kognitif siswa atau intelektual baik dari tingkat sekolah dasar, sekolah menengah, dan sekolah atas. Untuk itu, perlunya dalam pendidikan menerapkan kurikulum 2013 sebagai tujuan untuk mencapai pendidikan yang diharapkan. Yang kedua yaitu rumusan masalah. Bagaimana penerapan kurikulum di MI Muhammadiyah Miri? Apa saja yang menjadi faktor penghambat kurikulum di MI Muhammadiyah Miri? Dan bagaimana peran kurikulum 2013 dalam aspek kognitif di MI Muhammadiyah Miri? Tujuan penelitian: untuk mengetahui penerapan kurikulum, untuk mengetahui faktor penghambat kurikulum, dan untuk mengetahui peran kurikulum dalam aspek kognitif. Selanjutnya yaitu manfaat penelitian. Yang pertama, manfaat teoritis, dan yang kedua, manfaat praktis. Bab 2, kajian pustaka. Ada 2 hal, yakni kurikulum 2013 dan aspek kognitif. Kurikulum 2013 dalam Umar Hamalik halaman 10 adalah program pendidikan yang disediakan oleh lembaga pendidikan sekolah bagi siswa. Kurikulum 2013 atau pendidikan berbasis karakter ini adalah kurikulum baru yang dicetuskan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia untuk menggantikan kurikulum yang mengutamakan pemahaman, skill, pendidikan karakter, yang mana siswa dituntut untuk aktif dalam berdiskusi, menguasai materi, dan mempresentasikan. Yang kedua, karakteristik dan tujuan kurikulum 2013. Mengembangkan keseimbangan antara pengembangan sikap, keterampilan, dan kognitif. Yang kedua, sekolah merupakan bagian dari masyarakat. Yang ketiga, memberi waktu yang leluasa. Yang keempat, kompetensi dibentuk oleh kompetensi inti. Dan yang kelima, kompetensi dasar dikembangkan dengan prinsip akumulatif. Jadi, untuk prinsip akumulatif itu merupakan gabungan dari beberapa mata pelajaran menjadi satu atau tematik. Fungsi kurikulum: penyesuaian, pengintegrasian, diferensiasi, persiapan, pemilihan, dan diagnostik. Peranan kurikulum 2013 yaitu peranan konservatif, peranan kreatif, dan peranan kritis dan evaluatif. Aspek kognitif. Aspek kognitif dalam Husna Asmara halaman 108 menjelaskan bahwa perkembangan kognitif adalah perubahan struktur skema berpikir. Adapun perkembangan kognitif dalam Husdarta dan Nurlan halaman 169 menjelaskan bahwa perkembangan kognitif adalah suatu proses yang terus-menerus, namun hasilnya tidak merupakan sambungan atau lanjutan dari hasil-hasil yang dicapai sebelumnya. Faktor yang mempengaruhi kognitif. Yang pertama, hereditas atau keturunan. Yang kedua, lingkungan. Yang ketiga, minat bakat. Yang keempat, kebebasan. Selanjutnya yaitu peran kurikulum dalam aspek kognitif. Peran kurikulum ini sebagai seorang pendidik, maka guru harus mampu menerapkan pembelajaran dengan baik
serta mampu mendorong siswa untuk terus belajar dan dapat menggunakan media, metode, teknik, dan cara untuk mempelajari pembelajaran. Bab 3. Metodologi penelitian. Metodologi penelitian. Dalam penelitian ini, penelitian menggunakan penelitian kualitatif yang mana dengan menggunakan studi perkembangan, yaitu penelitian mendeskripsikan suatu keadaan dalam tahapan perkembangan, yang mana penelitian ini mengkaji tentang keadaan perubahan-perubahan atau kemajuan-kemajuan baik dari lembaga, organisasi, dan perkembangan berpikir anak, khususnya dalam aspek kognitif atau intelektual. Yang kedua, tempat dan waktu penelitian. Tempat di MI Muhammadiyah Miri untuk waktu bulan Mei sampai dengan selesai bulan Desember 2021. Bab 4. Analisis data. Dari ketiga responden, yakni guru, kepala sekolah, dan siswa, sangat perlu dikembangkan mengenai judul saya, yakni pentingnya penerapan kurikulum 2013 dalam mengembangkan aspek kognitif siswa di MI Muhammadiyah Miri. Untuk itu, respon dari pertanyaan ini sangat menjadi acuan serta menjadi masukan bagi peneliti untuk meneliti lebih lanjut mengenai kurikulum 2013, yang mana kurikulum 2013 ini dapat diterapkan dengan baik oleh kepala sekolah, guru, dan siswa. Dari ketiga ini mempunyai kelebihan dan kekurangan dalam menerapkan kurikulum 2013, salah satunya yakni faktor fasilitas dan sarana dan prasarana. Dengan hal itu, hal yang paling mendasari dalam mengembangkan aspek kognitif siswa dalam kurikulum 2013 yakni kepala sekolah dan guru harus mampu mengkombinasikan antara kurikulum 2013 yang semula guru sebagai fasilitator juga dituntut untuk aktif menggunakan media baik agar pelaksanaan pembelajaran ini sangat bervariatif. Terima kasih. Itu tadi penyampaian dari saya dari bab 1 sampai dengan bab 4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.